من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Ali Imran. Ayat 159. Tafsirnya, maka berkat, lafadz ma, merupakan tambahan, rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut hai Muhammad, kepada mereka sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak, dan sekiranya kamu bersikap keras, artinya akhlakmu jelek tidak terpuji, dan berhati kasar, hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka atas kesalahan yang mereka perbuat, dan mintakanlah ampunan bagi mereka atas kesalahan-kesalahan itu hingga kuampuni, serta berundinglah dengan mereka, artinya mintalah pendapat atau buah pikiran mereka mengenai urusan itu, yakni urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka, dan agar umat meniru sunnah dan jejak langkahmu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bermusyawarah dengan mereka. Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu, maka bertawakallah kepada Allah, artinya percayalah kepadanya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat 160. Tafsirnya, jika Allah menolong kamu terhadap musuhmu seperti di Perang Badar, maka tak ada orang yang akan mengalahkan kamu, sebaliknya jika dia membiarkan kamu tanpa memberikan pertolongan seperti waktu Perang Uhud, maka siapakah lagi yang dapat menolongmu setelah itu, artinya setelah kekalahan itu, maksudnya tak ada lagi. Hanya kepada Allah lah, bukan kepada lainnya orang-orang beriman itu harus bertawakal. Ayat berikut ini diturunkan ketika hilangnya sehelai permadani merah di waktu Perang Badar, lalu sebagian orang mengatakan barangkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengambilnya. Ayat 161. Tafsirnya, tidaklah mungkin atau patut bagi seorang nabi itu akan berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka janganlah kamu menyangka hal yang demikian itu. Menurut satu kiroat, dibaca yugola, yang berarti dinisbatkan kepada pengkhianatan. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka ia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang dikhianatkannya itu dengan memikulnya di atas pundaknya, kemudian setiap diri akan diberi balasan, baik yang berkhianat maupun yang tidak berkhianat atas apa yang dikerjakannya, sedangkan mereka tidaklah dianiaya sedikit pun juga. Ayat 162. Tafsirnya, apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah, lalu ia taat, dan tak berkhianat dalam soal rampasan perang, akan sama dengan orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah karena perbuatan maksiat dan kecurangannya. Tempatnya ialah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, jawabannya tentu saja tidak sama. Ayat 163. Tafsirnya, mereka itu bertingkat-tingkat, maksudnya mempunyai tingkat masing-masing di sisi Allah, artinya mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Maka orang yang mengikuti keridhoannya akan beroleh pahala atau surga, sedangkan yang membawa amarah murkanya, akan mendapat siksa atau neraka, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan hingga akan mendapat balasan daripadanya. Ayat 164. Tafsirnya, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Dia mengirim kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, maksudnya seorang Arab seperti mereka, untuk mengawasi dan memberi pengertian, jadi bukan dari kalangan malaikat dan tidak pula dari bangsa asing, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yakni Al-Quran, dan menyucikan mereka, membersihkan mereka dari dosa, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab yakni Al-Quran, dan hikmah yakni sunnah. Dan sesungguhnya mereka, lafadz itu ditahfifkan dari wainahum, adalah sebelumnya, yakni sebelum kebangkitannya, benar-benar dalam kesesatan yang nyata atau jelas. Ayat 165. Tafsirnya, mengapa ketika kamu ditimpa musibah, yaitu di Uhud dengan gugurnya 70 orang di antara kamu, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu, yakni di Badar dengan membunuh 70 orang dan menawan 70 di antara mereka, kamu berkata dengan keheran-heranan, dari mana datangnya ini, maksudnya kekalahan ini, padahal kita adalah orang-orang muslim dan Rasulullah berada bersama kita. Kalimat terakhir merupakan pertanyaan yang berarti sanggahan. Katakanlah kepada mereka, itu dari dirimu sendiri, karena kamu meninggalkan markas sehingga mengalami kegagalan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan daripadanya lah datang kemenangan atau terhalangnya kemenangan itu, dan kamu mendapat balasan daripadanya disebabkan pelanggaran terhadap perintah Rasul-Nya. Ayat 166. Tafsirnya, apa yang menimpa kamu di hari bertemunya dua pasukan, yakni di Uhud, maka adalah dengan izin Allah, atau kehendaknya, dan supaya diketahuinya secara nyata orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Ayat 167. Tafsirnya, dan supaya diketahuinya orang-orang yang munafik, dan orang-orang yang dikatakan kepada mereka ketika mereka berpaling dari peperangan, yaitu Abdullah bin Ubay dan anak buahnya. Marilah kita berperang di jalan Allah dengan musuh-musuhnya, atau usirlah mereka dari kami dengan memperbanyak anggotamu jika kamu tidak hendak berperang. Jawab mereka, sekiranya kami tahu, maksudnya pandai berperang, tentulah kami akan mengikuti kamu. Firman Allah mendustakan mereka, pada hari itu mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan dengan sikap mereka yang terang-terangan mengkhianati kaum muslimin. Sedangkan sebelumnya, mereka pada lahirnya lebih dekat kepada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulut mereka, apa yang tidak terdapat di dalam hati mereka, karena seandainya mereka pandai berperang,
mereka juga tidak akan mengikutimu, dan Allah lebih mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan berupa kemunafikan. Sadaqallahul azim.